Jumpa kembali di channel Omah Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Debt call zaman now tidaklah selalu bertampang seram. Pada kesempatan kali ini saya memenuhi janji saya untuk berbagi sebuah wacana, berbagi sebuah edukasi, dan ini adalah kisah nyata, bukan hoax, bukan rekayasa. Dan ini saya dapatkan dari curhatan dua klien saya. Yang satu tinggal di kota Depok, Jawa Barat, dan yang satu klien yang tinggal di kota Surabaya. Dan kebetulan klien saya ini adalah mempunyai pasangan hidup, artinya berkeluarga, suami istri. Saya akan mulai cerita, saya akan mulai menerangkan untuk topik video yang Anda tonton ini bahwa mulai ada tren, mulai ada sebuah kebiasaan atau pola serang yang baru dari bagian collection departemen bank penerbit kartu kredit, di mana yang tadinya senantiasa mendatangkan kolektor, khususnya yang saya bahas ini adalah debt call, kolektor yang melakukan penagihan dengan cara mendatangi, bisa jadi yang didatangi adalah tempat tinggal pemegang kartu kredit atau card holdernya, atau yang didatangi adalah tempat bekerja pemegang kartu kreditnya atau card holdernya. Dan sudah saya jelaskan, akibat dari ketidakpahaman pemegang kartu kredit, panik bahwa ketika sedang tidak mampu bayar hutang kartu kredit dan ketika ada kolektor debt call yang datang itu diimage-kan, dibayangkan, yang ada di dalam mindset itu adalah didatangi oleh seorang preman. Saya ulangi, ketika Anda sedang mengalami gagal bayar hutang kartu kredit, itu yang datang pasti bukan seorang preman. Dia adalah utusan dari tim penagihan sebuah bank penerbit kartu, artinya membawa bendera dari bank, entah itu ATBK, BTBK, CTBK. Jadi Anda tidak perlu membayangkan ketika seperti beda lagi kalau Anda itu berperkara dengan, maaf kata, bank pelcit atau perorangan. Itu yang datang pasti adalah tidak menguasai teknik hukum, tidak ada skill atau training yang diberikan pada yang disuruh untuk menagih. Akan tetapi jika mana Anda ini gagal bayarnya di produk hutang kartu kredit, percayalah pada saya bahwa bank tidak akan menyuruh penagihan lapangan yang membahayakan citra bank itu sendiri. Jadi ada kalanya, saya katakan ada kalanya, jika mana kolektor itu debt call tersebut bertemu dengan card holdernya atau pemegang kartu kreditnya dan sudah bisa membaca situasi dari raut wajah. Oh, card holder ini, pemegang kartu kredit ini ketakutan, pucat wajahnya. Atau, oh, card holder ini, pemegang kartu kredit ini tidak paham tentang
hukum. Jadi dia tidak menguasai tata cara, tidak mengerti bahwa cara penagihan itu telah diatur oleh sebuah aturan, walaupun itu hanya sebatas surat edaran Bank Indonesia. Dan ketika itu terjadi, ada kalanya kolektor berani melanggar, walaupun pelanggarannya hanya sebatas menggunakan tekanan verbal. Entah itu tekanan verbal fisik, entah itu tekanan verbal suara. Membentak-bentak itu tekanan verbal suara. Fisik itu misalkan gebrak-gebrak meja, itu suara, itu fisik. Atau gedor-gedor pintu dengan luar biasa kencang, itu fisik. Dan ketika mereka tahu kalau pemegang kartu kreditnya ini melek hukum, tahu tentang apa yang diperbolehkan dilakukan oleh penagihan dan apa yang tidak diperbolehkan oleh penagihan, saya garansi hal itu tidak akan terjadi. Oleh karena itu, ketika nantinya mulai viral, artinya saya berbagi wacana, berbagi edukasi kepada Anda sekalian yang mungkin saat ini sedang mengalami gagal bayar hutang kartu kredit, bahwa Anda baik-baik saja. Tidak akan ada debt call yang berani melakukan tindakan premanisme. Itu artinya nantinya akan ada tren tersendiri. Debt call yang dikirim oleh bagian penagihan ini bukanlah selalu yang bertampang seram. Bertato mungkin, berpakaian yang berjaket jin, atau berpakaian yang tidak sedap dipandang mata. Bisa jadi berambut cepak ataupun malah berambut gondrong. Dan ketika cara klasik ini, yaitu supaya menyerupai preman ini sudah tidak mempan lagi diterapkan pada cardholder, pemegang kartu kredit, akan mulai beralih kepada perikutan atau penerimaan debt call yang berpenampilan langit dan bumi dengan debt call yang lalu, atau malah bisa jadi dikombinasi. Kejadian saya ceritakan dulu di Depok. Di Depok ini cardholdernya atau pemegang kartu kreditnya yang macet adalah laki. Pekerjaannya adalah kelilingan produk elektronik. Kelilingan itu apa ya? Kanvas. Dan biasa kalau berangkat jam 10 pagi mulai berangkat, atau menjelang siang baru mulai berangkat. Dan di gudang atau di tokonya dia, yang bekerja adalah lakinya yang keliling, yang perempuan istrinya yang jaga toko. Dan kemarin di kira-kira bulan Oktober atau November awal, saya lupa, klien dari Depok ini menelpon saya, "Pak, kemarin ada debt call dari Bank ATBK datang." Ketika klien saya menceritakan itu, ya saya berbalik bertanya, "Terus ada apa?" Heran tuh saya, "Pak, yang datang ini tidak berpenampilan layaknya debt call." Saya semakin penasaran dan menanyakan pada klien saya, "Nah, kalau tidak berpenampilan sebagai debt call, penampilannya seperti apa?" Saya pancing demikian klien saya ini. "Dan menurut kamu penampilan debt call itu harus bagaimana?" Saya katakan itu pada klien saya, dan klien saya ini menjawab, "Saya kan macetnya dah cukup lama, Pak.
yang datang biasanya kan wajahnya tidak standar. Loh, maksudnya nggak standar tuh gimana? Saya kejar lagi. Ya maksudnya tidak standar itu garang, Pak. Garang, serem. Terus badannya kekar, bertubuh yang luar biasa, tambun, dia mengatakan begitu. Maksudnya tambun tuh gimana? Saya kejar lagi, terus saya kejar lagi. Ya pokoknya ini yang datang ini lebih condong seorang pria yang maskulin. Saya tadi bingung lagi. Maskulin gimana? Ya ini loh Pak, perlinte. Jadi bajunya kemeja rapi, celana panjangnya juga celana panjang kain. Terus datang untuk menanyakan hutang saya. Nah terus kenapa dengan dia? Saya akan berkata begitu. Nah saya jadi merasa tidak nyaman. Loh kok tidak nyaman? Ketemu yang garang, yang berpenampilan yang serem aja sudah sering, dan Anda bisa melewati semua itu dengan baik dan benar. Ini ketemu dengan orang yang kata kamu maskulin, parlente, malah sekarang tidak nyaman. Kenapa kok tidak nyaman? Saya katakan gitu. Dan jawabannya, saya khawatir istri saya, Pak. Loh, istri kamu memang kenapa? Jadi saya gara-gara kolektor itu datang. Dan ketika saya mau mulai untuk kerja kanvas itu keliling, itu di benak saya ini orang pergi dulu, baru saya enak meninggalkan istri saya, kerja dengan nyaman. Tapi selama kolektor ini belum pergi, saya khawatir kalau dia nanti ngajak ngobrol sama istri saya. Ya saya tanya lagi kan, terus realitanya kayak apa? Realitanya saya bergerak cepat. Saya katakan bahwa saat ini saya belum ingin menyelesaikan tunggakan hutang kartu kredit yang saat ini sedang terjadi. Dan saat ini saya menunggu diskon. Saya tunjukkan surat yang diajarkan Pak Hani. Surat kesanggupan bayar dan surat permohonan keringanan. Saya berikan kopinya, saya berikan tanda, saya kirim, kalau ada kabar baru datang. Dan saya tinggal pergi, tapi ternyata betul Pak, sing tak khawatirkan itu betul terjadi loh Pak Hani. Apa yang mau khawatirkan? Saya pergi, kolektornya nggak langsung pergi Pak. Masih nongkrong di motor. Nah terus buat tinggal pergi enggak? Saya gitu kan. Ya tak tinggal pergi Pak, tapi saya di perjalanan itu tidak bisa konsen, gundah gulana. Dan kisaran 1 jam setelah perjalanan, saya akhirnya karena hati saya gelisah, saya berhenti di pinggir jalan dan saya menelpon istri saya. Dia cerita begitu dengan saya. Dan saya tanya sama istri saya, gimana tadi? Bapaknya yang nagih langsung pergi enggak? Udah. Malah tanya-tanya tentang elektronik, tanya-tanya harga, tanya-tanya merek dan sebagainya. Nah terus gimana? Ya setelah saya tadi ada telepon dari pelanggan, ya saya tinggal, Pak saya mau kerja, saya mau ngurus kerjaan, dan dia baru pergi. Dan itu yang membuat saya gundah gulana Pak Hani. Saya katakan langsung pada klien saya, oh kamu takut istrimu menemui kolektor
ketakutanmu itu berarti adalah menuju ke arah cemburu. Saya gitu kan. Saya katakan hal itu dan dia tidak mengakui tentang hal itu. Oh ya, tidak itu Pak, bukan karena cemburu, tapi saya merasa tidak nyaman saja. Karena kalau kita ini bertemu dengan orang yang dari wajahnya saja sudah garang, serem, tidak enak dipandang, saya yakin kita ini menyudahi sebuah pertemuan dengan enak hati. Tapi kalau ini yang datang adalah orang yang halus, maskulin, perlente, kan mengakhiri sebuah pertemuan itu kan juga agak ruwet, ada sungkan. Saya langsung to the point katakan pada klien saya, cemburu adalah tanda cinta. Artinya saya memberikan apresiasi pada Anda ketika Anda merasa gundah gulana akibat adanya cowok maskulin, cowok ganteng, menjadikan hati Anda tidak nyaman. Itu artinya Anda cinta istri Anda. Tapi saya berikan sebuah saran dan pemikiran yang logika. Anda tidak perlu mengkhawatirkan kedatangan kolektor yang ganteng tadi, yang maskulin tadi, yang perlente tadi, karena semua itu pengontrol moralnya adalah karakter istri Anda. Saya katakan begitu. Entah itu kolektor, entah itu pembeli Anda, pelanggan Anda, entah itu nanti ketika mungkin teman-teman masa sekolahnya dia, kalau memang istrimu adalah seorang yang loyal, tidak suka bermain api, tidak akan tergoda oleh ketampanan ataupun penampilan yang maskulin atau perlente. Saya katakan demikian. Jadi jangan sampai strategi dengan asas menimbulkan bara cemburu membuat hati Anda gelisah dan Anda berbuat yang tidak rasional. Karena kalau Anda tanya bagaimana Pak kalau kolektor itu datang terus, datang ya tidak ada masalah. Datang ya tidak ada masalah. Istri Anda tinggal diberi edukasi. Saya mau kerja. Yang punya hutang Pak, umpama Pak Tono baru keliling, jangan ganggu saya. Selesai. Saya katakan begitu. Jadi itu yang kejadian di Depok. Sekarang saya akan ceritakan untuk melengkapi materi, dan ini bukan hoak ya. Saya garis bawahi ini bukan hoak. Klien saya yang berada di Surabaya, sama juga statusnya suami istri. Kalau tadi yang Depok kedatangan depkol laki yang maskulin perlente, wajah di atas rata-rata, boleh dikatakan tampan. Kalau klien saya yang Surabaya ini sama, card holdernya atau pemegang kartu kredit macet tetap yang laki, seorang lelaki, tapi yang datang di Surabaya ini depkol dari bank penerbit kartu yang macet ini seorang wanita. Dan wanita yang datang ini boleh dikatakan berwajah di atas rata-rata, atau kalau kita bisa kategorikan cantik rupawan. Dan sama kronologisnya, sepasang suami istri ini klien saya, tapi yang bermasalah adalah yang suami.
itu kerja ikut orang. Jadi di kantor di sebuah company, dan entah ini sebuah trik, entah itu bagaimana cerita yang nyata saya tidak tahu. Tapi intinya yang berkeluh kesah ini ganti si istri kepada saya. Dia mengatakan bahwa kisaran 8:30 itu ada seorang wanita yang wajahnya di atas rata-rata atau dikatakan cantik rupawan datang ke rumah nyari suami saya. Saya umpamakan namanya Thomas. Terus kenapa? Ternyata dia debt call, Pak Hani. Lalu ya saya katakan, loh Pak Thomas kan ke kantor, datang aja ke kantornya. Dan si wanita debt call ini mengatakan, tadi saya sudah ke sana Bu, mobilnya Pak Thomas tidak ada, kata Pak Satpam pergi, dan saya nelpon berkali-kali, handphonenya Pak Thomas nggak aktif. Wah, istri klien saya ini bercerita dengan saya semakin gundah gulana. Suamiku ini kemana? Tadi kan pamitnya ngantor, kok malah dicariin tidak ada. Saya langsung katakan pada istri klien saya ini, sabar, cooling down. Ini kan belum tentu kebenarannya, kan belum tahu. Nanti tunggu Pak Thomas datang ke rumah, baru Anda selaku istri menanyai, tadi kamu kemana Pak? Tadi ada seorang kolektor debt call tapi perempuan nyari kamu, katanya dah nelpon kamu, katanya sudah ke kantor, mobil kamu tidak ada, katanya Pak Satpam pergi, apa betul? Itu yang perlu Anda pertanyakan dulu pada suamimu. Jangan sampai akibat adanya debt call yang wajahnya beda daripada yang biasanya, mungkin galak, mungkin garang, mungkin tidak sedap dipandang wajah, Anda ketakutan terhadap suami Anda. Wah, ini kalau ditagih si perempuan ini terus, si debt call yang cantik rupawan, halus, bertata keramanya, bisa jadi nanti suami saya ini tidak bisa berkata tidak, atau malah kan yang di dalam benak pikiran si istri klien saya ini yang tidak sama persis seperti yang saya katakan pada tadi, klien saya yang Depok tadi, yang curhat tadi kan yang laki, ya ini yang curhat adalah yang perempuan. Ibu tidak perlu khawatir dengan kehadiran seorang debt call, entah itu bertampang kekar, seram, ataupun bertampang garang, ataupun bertampang cantik rupawan. Semua dikembalikan dari Anda menikah, artinya Anda tahu persis karakter suami Anda. Kalau memang karakternya, tabiatnya jelek, tidak perlu harus diganggu oleh hadirnya seorang debt call. Kalau memang karakternya adalah tabiatnya, loyalitasnya jelek, bisa jadi sudah kecantol bekas teman sekolah SMP, entah itu SMA, atau mungkin SD atau universitas, atau teman kantornya. Jadi kedatangan seorang debt call, entah itu cantik, entah itu jelek, entah itu menyeramkan, entah itu bertampang judes, itu tidak perlu Anda masukkan dalam hati Anda. Karantina hati Anda, maksudnya Anda itu Anda dan pasangan ya. Jadi nanti kalau Pak Thomas datang, nggak usah bawa ajak berantem.
Katakan, ceritakan apa adanya realitanya, dan buatlah tetap menjaga kekompakan sebagai sepasang suami istri agar supaya bisa menyelesaikan segala problematika secara kompak. Jadi inilah video yang saya sampaikan. Sekarang sudah ada tren ketika bagian collection department mendatangkan seorang debt call yang bertampang judes, bengis, galak, garang, dan itu sudah diketahui kartunya oleh seluruh khalayak atau pemegang kartu kredit bahwa dia menyerupai preman tapi tidak akan berani memukul atau menganiaya. Disinilah pola serang terjadi pergeseran. Karena sudah sekali lagi berkali-kali saya utarakan pada Anda untuk selalu Anda ingat bahwa yang diserang adalah psikologi Anda. Psikologi tentang religi, tentang akal, logika, kecemburuan, semuanya adalah diserang di psikologi. Maka dari itu, sebelum saya menutup video ini, saya yakinkan bahwa kunci untuk bisa menyelesaikan tunggakan yang saat ini sedang terjadi, satu-satunya adalah membuat psikologi Anda sehat. Jaga kesehatan psikologi Anda. Dengan Anda tetap sehat secara psikologi, boleh dikatakan jasmani juga akan ikut sehat. Dan ketika segala pola serang psikologi bisa dihindari, itu artinya Anda bisa berkinerja dengan lebih baik, lebih dahsyat, dan pendapatan Anda akan mulai ada yang bisa dikumpulkan, disisihkan. Dan ketika Anda sudah menganggap sudah saatnya untuk mulai memikirkan bayar hutang, barulah Anda mengajukan penawaran. Jadi beranilah berkata tidak ketika memang kondisi finansial Anda masih belum membaik. Diserang berbagai macam apapun caranya, Anda harus bisa defense. Karena memang kita ini dilindungi oleh undang-undang hak asasi manusia seperti yang telah sering kali saya sebutkan di video-video yang telah saya upload. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Anda bisa mengerti apa yang telah saya jabarkan. Kenapa saya kasih judul di zaman now tidak semua debt call bertampang seram. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.